Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya, mengajari Fanny jadi manusia. Uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin. Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi. Kasihan banget cewek ini, yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif, harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok. Lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sky, berkuda. Aku juga suka berkuda. Aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya. Kamu ikut ya? Nggak usah deh. Aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya. Semangat. Aduh, mampus. Gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga. Pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya.
Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan? Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget ya bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak. Mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya. Barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba di Shen Busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada 1 orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vini. Kamu, Fanny, tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah, dan kamu, Vina, tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali, dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi, kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu. Bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur
musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fanny, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sedang memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang, kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah? Benar-benar tidak mudah. Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu? Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Teman-teman, aku sudah kembali dari cuti. Ada yang kangen aku tidak? Aduh, kamu sudah cuti setengah semester tapi belum sembuh juga. Aku sudah sembuh kok. Selama cuti setengah semester ini ada kejadian seru apa? Maya mana? Dia ya, Maya akhir-akhir ini sangat aneh. Aku ini kan orangnya sensitif, jadi semuanya ketahuan olehku. Gosip apa nih? Kalau Rere tidak mengatakannya, aku pun tidak tahu dia orang seperti itu. Fani, coba lihat apa yang aneh dari postingan Maya ini. Fotonya Maya, cantik kok. Kamu ini terlalu polos. Coba lihat kalung emas ini, persis sama dengan punya Rosi. Padahal aku yang beli duluan, dasar peniru. Entah apa maksudnya, aku tidak mengerti. Fani, coba kamu analisis. Oh, sepertinya model kalung emas Maya ini hanya bisa ditukar dengan yang harganya setara. Tuh kan, baju Rosi juga dibeli yang sama oleh Maya. Pokoknya aku merasa tidak nyaman. Aku tidak mau berteman lagi dengan Maya. Kenapa asramaku jadi berubah begini? Jelas-jelas Maya menanyakan link baju itu pada Rosi. Mereka kan dulu berteman baik. Fani, kamu sudah kembali. Kebetulan asrama kita lengkap. Aku traktir makan ya. Boleh. Lihat kenapa dia tiba-tiba traktir makan. Dia pandai sekali mencari muka, atau mungkin dia merasa bersalah. Aku tidak ikut. Aku lebih suka di asrama saja. Sudah, kalau begitu kita saja yang menyambut Fani kembali. Terima kasih ya Maya, sudah repot-repot traktir. Rere aneh sekali, dia malah terus berpura-pura menjadi orang baik. Kepribadianku yang sensitif ini memang selalu bisa menemukan masalah. Maya mau berulah apa lagi? Kalian lihat sudut foto yang sengaja diambil ini, biar kakinya kelihatan panjang. Aduh bodohnya, dia sengaja memamerkan tas baru yang dia beli. Beli barang mahal sedikit langsung posting. Buat apa sih? Kalau aku punya uang, aku juga bisa beli. Aku tahu dia itu wanita yang gila hormat dan pemuja materi. Bukan aku yang bilang ya, kamu sendiri yang menyimpulkannya. Maya difitnah tanpa tahu apa-apa. Dia masih mengira Rere dan Rosi adalah temannya. Kalian nanti malam ada waktu tidak? Aku mau mengumumkan hubunganku dengan pacarku. Sekalian traktir kalian makan. Dia kan cuma mau pamer karena pacarnya ketua BEM saja. Aku tidak ikut, mau ganti baju. Memangnya aku salah apa padamu? Jangan gunakan alasan orang sensitif untuk menghasut dan mengucilkan orang lain di sini. Rosi mungkin tidak mengerti, tapi kamu pikir aku juga tidak tahu. Ini grup kecil yang tidak ada kamunya. Rere, saat kamu ikut lomba desain busana dan menang, akulah yang begadang membantumu merevisi desainmu. Rosi, aku menganggapmu teman. Akun media sosialmu bisa populer itu karena strategi yang kubuatkan untukmu. Apa kalian sudah lupa semua itu? Dan satu lagi, di media sosialku, aku bebas memposting apapun yang aku mau. Aku yang kamu lihat bukanlah diriku yang sebenarnya, tapi pantulan dari pikiranmu yang sempit. Aku kan orangnya sensitif, maaf maksudku bukan begitu. Maksudmu adalah menggiring kami untuk mengucilkan Maya, tapi kamu tidak mau menanggung akibatnya dan tetap ingin terlihat sebagai orang baik. Licik sekali. Maya tidak pernah menyakitiku, akulah yang selama ini menjelek-jelekkannya di belakang. Fani, ayo kita makan. Ditusuk dari belakang oleh teman itu memang menyakitkan, tapi yang penting hati kita bersih. Ayo pergi. Orang yang benar-benar sensitif tidak akan pernah menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai tanpa sadar kamu menjadi kaki tangan orang lain dalam mengucilkan seseorang. Apa? Kamu pacaran? Namanya Vino, dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara resmi? Kami kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh, cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu?
Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari, hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung. Bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Kudengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut, entah lagi asik chatting dengan siapa. Aku tidak. Coba aku lihat. Bukan apa-apa. Hah, bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita Tuh cantik. kan, sudah kubilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu? Kak, Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya Tidak selesai. apa-apa, aku sudah menebaknya dari awal. ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini? Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, topi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester, nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas. Aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua. Aku bisa tidur di kasur yang kosong. Aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali. Aku bisa bebas beraktivitas. Pinjam tabletnya si Fani buat nonton drama. Makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya. Masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fani, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fani, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang gak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Fani, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Bukan gitu, Fani punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makannya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar.
Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fanny, ya. kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku. Hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget. Terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Tina, hasil ujian semester sudah bisa dicek. Coba aku lihat, Tina biasanya rajin banget. Coba lihat apa kamu ranking 1. Oh, coba aku cek. Wah, yang ranking 1 itu Fanny. Tin, kamu tidak lulus. Ini semua gara-gara orang tua aku yang bikinmu tumbuh berantakan. Tidak apa-apa, ayo kita tanya dosen. Mungkin saja nilainya salah hitung. Aku sama sekali tidak kaget melihat hasil ujianmu. Fanny, orang tuamu kan guru, sedangkan keluargaku cuma peternak ayam di desa. Apa kamu benar-benar sudah berusaha keras atau cuma menjadikan kondisi keluarga sebagai alasan untuk berpura-pura rajin? Bagian ini penting, cepat dengarkan. Aku cuma bawa pulpen hitam, salahkan orang tuaku yang telat kasih uang saku. Apa hubungannya sama orang tuamu? Pakai punyaku saja. Stabilo yang kubeli belum sampai, pakai pulpen ini hasilnya jelek. Buku catatanku harus sempurna, setiap poin penting punya cara mewarnai yang berbeda. Fanny, lingkungan belajarmu berisik begini, apa kamu bisa konsentrasi? Aku sudah menghafal semua kosakata saat dia sibuk menata meja belajarnya seharian. Wah, Tina, meja belajarmu estetik sekali, jadi semangat belajar ya. Pastinya, lingkungan belajar yang bagus itu kunci kesuksesan. Wah, Tina, kamu rajin sekali. Selesai menandai poin penting, semangat. Cuma mewarnai buku saja, apa gunanya? Cuma acting biar kelihatan rajin. Bu, aku butuh stand baca buku supaya belajarnya lebih nyaman. Ah, beli stand buku saja susah sekali, penghambat belajarku yang memang keluargaku sendiri. Belajar saja langsung, kenapa harus banyak gaya? Aku cuma tidak mau memulai dengan asal-asalan. Memulai dengan sederhana jauh lebih baik daripada tidak mulai sama sekali. Orang tuamu tidak berhutang apa-apa padamu, kamu cuma jago akting rajin. Dulu pakai stabilo selalu ranking terakhir, sekarang tulisannya berantakan tapi nilainya paling tinggi. Kita mending belajar bareng Fanny saja. Kalian tidak mengerti keluargaku, aku mau minta pindah asrama saja. Kondisi keluarga bukan alasan untuk berpura-pura rajin, jangan sampai kamu membohongi dirimu sendiri. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu, karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan, dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai kopi penghangat. Kemudian, kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini, dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter?
Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrakmu kan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Gawat, aku sudah mentransfer uangnya. Lalu kenapa? Akunya dibajak, ternyata yang aku kirim tadi bukan dia. Berapa banyak yang kamu kirim? 1.500.000. Itu kan uang biaya hidupmu sebulan. Orang yang menipumu benar-benar tidak punya hati. Aku tidak berani bilang ke ibuku. Apa di antara kalian ada yang punya uang lebih untuk dipinjamkan padaku? Rere, kalau aku pinjam pasti akan aku kembalikan. Aku tidak punya uang, ponselku saja belum ganti. Aku pinjamkan panci ini saja padamu. Bukankah kamu sudah beli banyak makanan instan? Bisa buat bertahan beberapa hari. Aku juga tidak punya uang. Kenapa kalian begini padaku? Padahal selama ini aku selalu membantu kalian. Fanny, iPhone 17 sudah keluar. Aku ingin ganti ponsel. Bisa pinjam uang? Oh, ponselmu memang sudah waktunya ganti. Berapa? 2 juta saja sudah cukup. Sisanya aku kumpulkan pelan-pelan. Terima kasih, Fanny. Ada pemeriksaan kamar. Cepat bereskan. Gawat, panciku mau disembunyikan di mana? Berikan padaku. Sampai jumpa kakak tingkat. Ya, selamat. Kejadian seperti ini tapi tidak ada satupun yang membantuku. Bukankah mereka keterlaluan? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Mari kita labrak mereka. Sudahlah, kita masih harus bersama selama 4 tahun. Melihat sifat asli mereka sekarang, mungkin ada baiknya juga. Fanny, ini aku bayar hutangku yang 2 juta. Aku tidak jadi ganti ponsel. Terima kasih, Rere. Ini roti punyaku buat kamu 1, harganya setengah harga. Aku juga tidak habis kalau makan semua. Aku beli sup pedas, aku bagi 1 mangkok buatmu. Tadi pagi aku beli teh susu, beli 1 gratis 1, jadi ini 1 buatmu. Maaf soal kejadian tadi pagi ya. Kalian sudah tidak perlu banyak bicara. Oh iya, ada lowongan kerja paruh waktu, ayo ikut kami cari uang. Minggu ini uang yang kita hasilkan bahkan lebih banyak dari uang bulananku. Tidak perlu takut lapar lagi. Badanku pegal semua. Fanny, jangan sampai tertipu lagi ya. Setelah ini kami tidak akan menemanimu lagi loh. Siap, pasti tidak akan terulang lagi. Punya teman sekamar yang hangat seperti ini rasanya luar biasa. Kak, akhirnya kita kuliah di universitas yang sama. Tapi jurusan kita beda, asramanya juga beda. Tidak apa-apa, aku akan berhubungan baik dengan teman sekamar. Orang lain baik padamu atau tidak, sebagian besar tergantung pada dirimu sendiri. Baiklah, kalau aku baik pada orang lain pasti akan baik padaku juga. Ayo berangkat, ayo kak. Halo semuanya, aku Fanny. Kamu datang terlambat, siapa yang datang paling akhir dialah yang membersihkan asrama. Benar, baiklah, biarkan aku yang melakukannya. Ini pertemuan pertama kita, apa kamu tidak membawakan hadiah untuk kami? Maaf, koperku sudah penuh. Sudahlah, belikan saja kami teh susu. Baiklah, kalian bebas memilih mau minum apa. Aku mau ke kantin dulu ya. Sekalian ambilkan paketku ya, nomor pengambilannya sudah kukirim. Oke. Aduh, lemparannya tidak tepat. Fanny, tolong buang sampahnya ya. Baiklah. Jangan lupa kerjakan tugas kelompok kalau sudah kembali. Oke. Tidak apa-apa, berkorban sedikit lebih banyak, tidak ada ruginya. Di luar panas sekali, aku antri setengah jam untuk ambil paket. Aku mau keramas dulu. Rambutmu belum berminyak kok, lebih baik kerjakan tugas kelompok dulu. Baiklah, kalian sudah sampai mana mengerjakannya? Kami belum mengerjakannya sama sekali, kami menunggumu. Ini tugas kelompok, aku tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendirian. Sudah, begadang saja dan kerja lembur sedikit. Ayo pergi, sudah janji sama senior mau nonton film di asrama mereka. Apa kalian lihat sampo punyaku? Ini, bukannya ini sampomu, aku pinjam sebentar, terakhir kali aku juga pakai punyamu. Tapi aku belum bilang boleh meminjamkannya pada kalian. Ini bukan masalah besar, kamu pasti tidak akan keberatan. Benar sekali. Kenapa sekarang jadi aku terus yang berkorban untuk asrama ini? Fanny, tolong absenkan aku. Pelajaran ini sangat ketat. Kenapa kamu datang? Hari ini tidak ada kelas, jadi aku menemanimu. Baiklah, absen dulu. Rere? Hadir. Rere datang tidak? Gawat. Tidak datang ya, beritahu dia untuk menemuiku sendiri setelah kelas. Gawat, Rere pasti akan marah. Sikapmu yang terlalu rendah diri hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Jangan ikut-ikutan menindas dirimu sendiri. Ada aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Berkorban terlalu banyak hanya akan dianggap remeh. Biar aku ke asramamu dan kamu ke asramaku. Lagi pula, tidak ada yang bisa membedakan kita. Baiklah. Fanny, kamu tidak mengabsenkanku kan? Namaku Fanny, aku hanya punya 1 nama. Aku tidak bertanggung jawab untuk mengabsenkan orang lain. Tugas kelompok sudah kamu kerjakan belum? Besok harus dikumpulkan loh. Ternyata kalian juga tahu rasa takut. Kalau takut, kerjakan bersama-sama. Kalau tidak dikerjakan, jangan harap ada yang lulus. Aku sih tidak peduli. Kalian tidak merasa Fanny hari ini aneh? Sudahlah, ayo cepat kerjakan bersama. Fanny, pinjam ya. Taruh kembali. Pakai barangku harus izin dulu. Kalau aku tidak setuju, itu namanya mencuri. Lapor Fanny, bolehkah aku meminjamnya sebentar? Kamu kan yang paling baik.
Kak, aku ke asramamu dan semua orang sangat sopan padamu. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sikap orang lain terhadapmu adalah apa yang kamu izinkan sendiri. Beranilah untuk berubah. Fanny, kamu sedang bicara dengan siapa? Dengan kakakku. Bukannya kamu anak tunggal? Iya, maksudku kakak ini adalah kakak hayalanku. Vino. Hai Fanny. Adik ipar, kamu kelihatan sedikit lebih gemuk ya dibandingkan di foto. Kan baru saja lewat Imlek, memang benar dia makan agak banyak sampai jadi lebih gemuk. Aku cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati ya. Kata-kata bosmu tadi membuatku sangat tidak nyaman. Dia memang orangnya ceplas-ceplos, dia tidak bermaksud jahat kok. Tapi itu menyakitiku sebagai pasanganku, bukannya menenangkan perasaanku. Kenapa kamu malah membela dia? Aku tidak membela dia, aku hanya bicara fakta. Aku juga merasa tidak nyaman dan sedih. Ini juga fakta. Terus aku harus gimana? Harus langsung marah-marah di depannya? Dia itu bosku. Jadi perasaanku tidak lebih penting dari pekerjaan dan harga dirimu. Halo, total semuanya 650.000 ya. Oh, aku ada kupon 400.000. Maaf, kupon harus divalidasi sebelum makan, jadi ini tidak bisa dipakai. Harusnya kamu bilang dari awal dong. Maaf, ini sudah peraturan toko kami. Aturan macam apa ini? Sudahlah, biar aku bayar saja. Kenapa kamu malah membela toko itu? Jelas-jelas ini kesalahan mereka. Kenapa harus diributkan sih? Aku hanya membela hakku, kenapa kamu bilang aku ribut? Menurutku, kamu tidak perlu bertengkar dengan pelayan itu. Jadi di matamu kebutuhanku itu bisa diabaikan. Kenapa masalahnya jadi serumit ini lagi? Makan aja sendiri, aku pergi dulu. Dia itu benar-benar gila kalau sudah emosi. Coba kalau dia bisa seperti pacarmu, pasti aku tidak akan stres ini. Menurutku, Fanny orangnya baik kok. Semuanya aku duluan ya, aku mau jemput pacarku pulang kerja kan baru kumpul-kumpul, suruh dia pulang naik taksi saja. Dia pakai sepatu hak tinggi, jalan kaki tidak nyaman. Biaya parkir bulan depan naik 50.000, biaya listrik naik 200.000, tabungan liburan bersama Vino sudah terkumpul 3.200.000. Baru sekarang aku sadar dia bukannya tidak logis, tapi karena aku tidak pernah mau memahami perasaannya. Sini HP-nya. Mau apa? Kamu mau periksa HP-ku? Tabungan liburannya tidak perlu dikumpulkan lagi. Ayo kita pergi ke laut untuk menenangkan pikiran. Orang zaman sekarang benar-benar tidak sopan, sudah tua masih saja menyerobot antrian. Orang tua itu jangan terlalu... Tunggu, apa yang aku katakan? Fanny tidak salah. Sayang, jangan sedih ya. Orang-orang itu memang keterlaluan. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu? Iya kan, padahal aku cuma beli 1 botol kecap, dia bawa barang sekeranjang penuh. Ayo kita cari supermarket lain saja. Ah, sudahlah, aku cuma mau mengeluh saja. Ayo, aku masakkan makanan. Nggak usah masak, hari ini aku ajak kamu makan besar. Selesaikan perasaan dulu, baru selesaikan masalah. Rasionalitas yang sesungguhnya adalah menyelaraskan perbedaan, belajar untuk mendengarkan dan memahami.